saudari dimanapun berada. Saya yakin dan saya percaya bahwa channel YouTube GBI Jemaat Aletheia boleh memberkati banyak orang dan cari berkat. Bulan Februari masuk di dalam tema keluarga. Oleh karena itu, saya mengajak setiap kita menciptakan bersama dengan keluarga melayani Tuhan. Shalom Alehem. Alehem shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur bila sampai saat ini saudara dan saya masih mengalami kasih berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu dan saya, mari kita siapkan hati kita untuk memuji memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Karena kita percaya bahwa mukjizat masih terjadi dalam hidup saudara dan saya. Haleluya, setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya Bapa, kemanapun kami pergi Tuhan, kami tidak bisa menjauh darimu Bapa ya. Haleluya Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kami tidak bisa menjauh darimu Tuhan Yesus, karena Engkau lebih dari sahabat kami Tuhan, Engkau lebih dekat kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Dan kau
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Kami sembah Kau Yesus, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kira baca karala bayar ala bayar ala bayar, kira bayar ala bayar ala bayar alamu, karala bayar ala bayar ala basi. Kami sembah Kau Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terima kasih Tuhan, terlalu dalam untuk pengabdian kami Tuhan. Engkau sungguh besar Tuhan, sungguh besar. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih banyak Bapak. Kembali kami ucapkan syukur kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dan tidak pernah habis dalam hidup kami.
sampai di bulan Februari ini Tuhan tetap memelihara kami. Kami percaya di minggu yang baru, di bulan yang baru, Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa atas kami. Dari tempat ini kami berdoa, siapapun yang menyaksikan channel YouTube ini, siapapun yang beribadah melalui channel YouTube ini, diberkati dan nama Tuhan dimuliakan. Ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang memiliki beban berat Tuhan berikan kelegaan. Hari ini ketika puji-pujian dinaikkan, ketika firman Tuhan disampaikan, ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan kami sangat percaya ketika ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus, maka mujizat itu terjadi atas kami, Bapa. Kami mau bawa hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami mau bawa keluarga kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya hari ini mujizat terjadi atas hidup kami, mujizat terjadi atas gereja kami, mujizat terjadi atas rumah tangga kami, atas keluarga kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami tahbiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ada sukacita siang hari ini buat saudara dan saya. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu Tuhan, kami datang membawa hati kami membawa keluarga kami Tuhan. Haleluya. Di hadapan-Mu, hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa keluargaku. Haleluya, ku teringat kasih setiamu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramatkan. Haleluya. Engkau baik, teramatkan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramatkan. Engkau baik, teramatkan. Haleluya. Setiap kita yang percaya, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di hadapan-Mu. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hidupku, membawa keluargaku. Haleluya, ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Amin. Engkau baik, teramat
Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan kita juga punya Tuhan Allah yang ajaib. Amin. Tuhanku ajaib, Yesusku ajaib. Setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita beri sorak-sorai buat Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, namanya kekal selamanya. Yesus, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, namanya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Haleluya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Amin. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan tiba saatnya kita memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Haleluya Yesus, betapa ajaibnya kuasa-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan hari ini Tuhan. Kami mau memberikan berkat yang sudah Tuhan berikan atas kami, dan biarlah berkat ini Tuhan boleh senantiasa memberkati gereja-Mu di tempat ini, memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan, terlebih lagi di gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih korban syukur Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau hingga sampai saat ini kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Kau sangat baik Tuhan.
Terima kasih Bapa, mata kami terlalu tertuju kepadamu Tuhan. Dengan segenap hati kami dan serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku, segenap hidupku, ku serahkan padamu Tuhan. Bimbing aku, bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan, kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, oh Yesusku. Mata kami tertuju padamu Tuhan. Haleluya. Tertuju padamu, segenap hidupku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, ku membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti-Mu Tuhan. Mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, penolong dan penebus kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai memberkati ibadah ini dari awal hingga pertengahan. Dan sebentar kami akan belajar mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, Kau mencamah mengurapi setiap kami. Kami buka hati dan pikiran kami untuk kami menerima firman-Mu dan kami melakukannya Tuhan. Jamah urapi berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sembunyikan di balik kayu salib-Mu agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Biar setiap kata yang keluar, setiap firman yang ditabur menguatkan kami, menasihati kami, menegur kami. Dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran.
Dan kebenaran ini Tuhan yang memerdekakan setiap kami sekalian. Kalau ada kuasa jahat mengganggu, kami ikat patahkan kuasanya, tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Saat firman Tuhan ditabur, semua jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini Tuhan, yang mendengarkan khotbah ini dijamah, diurapi, diberkati, yang lemah dikuatkan, yang susah diburukkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Setiap keluarga diberkati Tuhan. Hari ini Tuhan, kami masuk di bulan Februari dan kami Tuhan membuat tema tentang keluarga. Kami rindu seperti Kau merindukan keluarga diberkati. Maka lewat kebenaran firman Tuhan, semua keluarga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa mengucap syukur terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita sudah ada di bulan Februari tahun 2021. Kita baru saja meninggalkan bulan Januari, di mana terasa sangat singkat sekali saudaraku, dan waktu terus berjalan. Masuk di bulan Januari kita sudah bicara tentang berkat, tentang mujizat yang masih ada dan nyata. Dan masuk di bulan Februari, tema kita adalah tentang keluarga. Tentunya sepanjang bulan Februari, di minggu ke minggu kita akan bicara tentang keluarga, tentang rumah tangga. Yaitu rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang diberkati Tuhan, rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang kuat, rumah tangga yang kokoh, rumah tangga yang tangguh, saudaraku. Kenapa kita bicara tentang rumah tangga atau keluarga yang diberkati Tuhan? Karena memang Allah merencanakan, mendesain keluarga, mendesain rumah tangga dengan sedemikian rupa, saudaraku. Ketika ada Adam dan Hawa di Taman Eden, saudaraku. Keluarga pertama yang Tuhan sediakan, ciptakan. Tuhan menyediakan seluruh kebutuhan Adam dan Hawa. Semua yang ada di taman boleh dinikmati, boleh dimakan. Dengan kata lain bahwa Adam dan Hawa sebagai keluarga diberkati Tuhan luar biasa. Dicukupi bahkan berkelimpahan, saudara. Juga ketika kita lihat pertama kali dalam perjanjian baru, bagaimana Allah di dalam Yesus, dia betul-betul melihat sebuah pentingnya keluarga. Itu sebabnya ketika ada perkawinan di Kana, Tuhan Yesus membuat mujizat. Ketika airnya harus diubah menjadi anggur. Kenapa? Karena dalam pesta anggurnya habis sebelum selesai. Dan Tuhan membuat mujizat. Itu berarti bahwa Allah dalam nama Yesus, Yesus yang kita sembah, dia sangat-sangat peduli buat keluarga-keluarga, buat rumah tangga. Sehingga rumah tangga, keluarga yang didesain semikian rupa, sampai saat ini Tuhan dalam Yesus tetap mengharapkan bahwa saudara dan saya, keluarga-keluarga, rumah tangga menjadi rumah tangga yang berbahagia. Rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang diberkati, rumah tangga yang kuat, yang kokoh, yang tangguh. Dan lebih daripada itu, menjadi keluarga yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam sebuah keluarga, dalam rumah tangga, ada suami dan istri. Kalau kita langsung lihat lagi dalam perkembangan rumah tangga terdiri dari bapak, ibu, anak. Itulah keluarga. Dan hari ini saudaraku, saya ingin bicara tentang keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis. Kenapa? Karena keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis, ketika dalam sebuah keluarga, ketika rumah tangga semua tatanannya baik, semuanya menjadi kuat, maka lingkungan menjadi baik, sehat dan kuat.
Dan kalau lingkungan itu kuat, maka masyarakatnya juga kuat. Dan kalau masyarakatnya sehat, masyarakatnya bahagia, masyarakatnya itu betul-betul masyarakat yang kokoh, maka kotanya juga menjadi kota yang sehat dan kuat. Dan kalau kotanya kuat, maka bangsa ini menjadi kuat. Dan itu semua bisa terjadi kalau keluarga demi keluarga, rumah tangga menjadi keluarga atau rumah tangga yang kuat, yang kokoh, yang diberkati Tuhan, menjadi keluarga yang bahagia dan harmonis. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita semua melihat kebenaran firman Tuhan, baru kita akan bahas tentang keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Kita buka di dalam Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai 6. Sekali lagi Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu silakan menyimak. Mazmur pasal 128. Demikian firman Tuhan. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakai hasil jerih payah tanganmu, saya ulang saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, juga seluruh anak-anak yang menjadi bagian sebuah keluarga, sebuah rumah tangga. Jelas dikatakan berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ternyata di dalam Mazmur 128 ini dengan jelas, dengan gamblang mengatakan dan memberikan isyarat buat kita semua, para lelaki, suami, bapak, imam dalam keluarga harus takut akan Tuhan. Kunci untuk keluarga itu bahagia, saudaraku. Keluarga diberkati datangnya dari imam, dari kepala keluarga, dari suami, dari bapak, saudaraku. Ketika laki-laki, seorang suami, seorang imam, seorang bapak itu takut akan Tuhan, maka berkatnya mengalir. Berkatnya dari atas turun ke istri, turun ke anak-anak. Maka rumah tangganya menjadi rumah tangga yang berbahagia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengingatkan kepada kita semua, mari para lelaki, bapak-bapak, para imam, kita bawa keluarga kita menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Menjadi keluarga yang betul-betul mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, pikiran dan kekuatan seluruh hidup untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di awal khotbah minggu pertama ini,
Karena akan terus ada seri sampai akhir Februari, kita bicara tentang keluarga yang diberkati, bahagia, harmonis, kuat, kokoh, tangguh. Dan saat ini awal dari yang kita baca. Syarat supaya keluarga, rumah tangga berbahagia. Yang pertama, wahai engkau para suami, wahai engkau para lelaki, bapak-bapak, imam dalam keluarga, mari bawa dirimu untuk takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, menyadari keberadaan Tuhan ada di sekitar kita. Kalau suami, lelaki takut akan Tuhan, maka berkat-berkat turun. Rumah tangga diberkati, rumah tangga berbahagia. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang terjadi ketika para lelaki takut akan Tuhan? Hidupnya benar. Hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Membawa keluarganya untuk boleh datang kepada Tuhan. Ini yang akan terjadi, saudaraku. Apa yang terjadi ketika lelaki, suami, imam takut akan Tuhan? Kita baca. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Yang pertama, saudaraku, dari hasil takut akan Tuhan, maka dikatakan apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baik keadaan. Takut akan Tuhan itu membuat diberkati dan keadaannya menjadi baik. Ini firman Tuhan. Ini saudaraku belum selesai. Kita lihat kelanjutannya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Istri diibaratkan seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Anggur itu sesuatu yang manis. Maka istri akan menjadi kesukaan bagi keluarga. Kesukaan bagi suami dan anak-anak. Kesukaan bagi Tuhan. Kenapa? Seperti pohon anggur yang menghasilkan sesuatu yang manis. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Kalau suami takut akan Tuhan. Lalu lihat selanjutnya. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak dari anakmu damai sejahtera atas Israel. Sekali lagi saya mau bacakan buat kita. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Pohon zaitun. Pohon zaitun, saudara. Ada satu keharuman, ada satu wangi-wangian, saudara. Artinya ada sesuatu yang indah terjadi, ada berkat, ada kebahagiaan. Istrinya membawa sesuatu yang manis, anak-anak menyebarkan satu keharuman. Ini berkat rumah tangga yang luar biasa, saudaraku. Dan bukan cuma itu, berkatnya bukan cuma dialami keluarga, sampai kepada anak, tetapi anak dari anak-anakmu. Artinya sampai ke cucu, anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Itu saudaraku, kalau laki-laki, saudara para laki-laki, para suami dan saya sebagai laki-laki, kalau takut akan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, membawa keluarga semakin mengasihi Tuhan, dekat kepada Tuhan, beribadah, melayani Tuhan, maka kita diberkati. Rumah tangga diberkati. Takut akan Tuhan. Yang pertama,
Pertama kita bicara laki-laki dulu. Laki-laki harus takut akan Tuhan. Kemudian apa lagi yang dilakukan? Hanya dua, saudaraku. Yang kedua, para suami, laki-laki, bapak, apa yang harus dilakukan supaya keluarga, supaya rumah tangganya berbahagia? Kita lihat kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Artinya para suami harus membawa keluarganya, dan paling penting para lelaki selain takut akan Tuhan, jalannya sesuai dengan jalan yang ditunjukkan Tuhan. Artinya tidak serong ke kanan ke kiri. Tidak masuk ke dalam sesuatu perjalanan yang salah, tetapi berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan penyertaan Tuhan, dengan urapan Tuhan. Jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jangan jalan sendiri. Suami harus datang kepada Tuhan, berdoa, membawa keluarganya, meminta hikmat, berdoa supaya Roh Kudus membimbing, menuntun, mengarahkan, menunjukkan jalan supaya membawa kepada jalan kemenangan, jalan yang diberkati Tuhan. Yang pertama, saudaraku, harus takut Tuhan. Laki-laki harus takut sama Tuhan. Yang kedua, saudaraku, harus jalan sesuai dengan jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan kalau dua ini dilakukan para lelaki, para suami, para imam, maka berbahagialah keluarga, rumah tangga itu, dan berkat turun. Ada sesuatu yang manis, ada satu keadaan yang harmonis, saudaraku, karena istrinya seperti pohon anggur, anak-anaknya seperti pohon zaitun, ada sesuatu yang harum. Tidak ada keributan yang membuat akhirnya berantakan. Ada satu keharuman. Bahkan bukan cuma anaknya yang diberkati, sampai kepada cucu. Itu sebabnya Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, para anak-anak, keluarga itu terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Tidak bisa sendiri-sendiri. Harus bekerja sama menciptakan sebuah keharmonisan, sebuah kebahagiaan, kerukunan dalam rumah tangga. Selalu ada masalah, yes. Ada perbedaan, yes. Ada keributan, pasti. Tapi ingat bahwa kita diciptakan, keluarga didesain sedemikian rupa oleh Allah Sang Pencipta langit dan bumi di dalam Yesus Kristus supaya menerima berkat Tuhan. Diberkati dan menjadi berkat. Berbahagia. Harmonis. Kuat. Tangguh. Dan kokoh. Orang yang takut akan Tuhan dan jalannya sesuai dengan jalan yang ditunjukkan Tuhan, maka dia menjadi keluarga yang tangguh, keluarga yang kuat karena ada penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Bapak Ibu, ini yang bisa saya bagi buat Bapak Ibu sekalian. Khotbah yang singkat di awal seri ini, saya mau beritahu yang pertama-tama, Alkitab sudah jelas berkata, hai istri-istri, tunduklah pada suami. Hai suami, kasihlah istrimu dan jangan sekali-sekali berbuat kasar. Kasihilah istrimu. Kasih anak-anak. Ayo para lelaki, kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Ingat, kita sampai di sini karena nanti kita akan bahas banyak hal tentang janji nikah, ya. Bahwa harus menerima dalam suka duka, dalam untung malang, dalam sehat, dalam sakit. Itu janji waktu mengikat ketika masuk dalam pernikahan kudus. Itu akan kita bahas nanti. Tapi paling tidak kita bicara keluarga bahagia. Hari ini kita bicara tentang laki-laki. Laki-laki harus takut akan Tuhan. Laki-laki harus berjalan sesuai dengan jalan tunjukkan Tuhan. Sehingga para suami, para imam, kepala rumah tangga, kepala keluarga membawa seluruh anggota keluarga untuk takut akan Tuhan. Berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena jalannya ditunjukkan oleh Tuhan. Maka saya percaya keluarga-keluarga yang takut Tuhan, berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, dan tetaplah menjadi keluarga yang kuat, yang tangguh,
Jadi keluarga yang berbahagia. Dan tetaplah terus ingat janji suci itu. Bahwa tidak ada yang boleh memisahkan keluarga. Seberat apapun masalah pergumulan, tetaplah setia. Tetaplah satu sama lain. Menjaga hubungan sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia. Sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dan hanya maut yang memisahkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam perjamuan dan pengurapan. Mari siapkan hati Bapak Ibu sekalian, keberadaan kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, meminta ampun atas setiap dosa dan kesalahan kita. Dan kita melepaskan pengampunan buat setiap orang yang bersalah kepada kita. Supaya perjamuan ini dapat kita lakukan dengan cara yang benar. Dan kita diberkati dan tidak menjadi kutuk. Dan percayalah lewat perjamuan ini Bapak Ibu saudara sekalian boleh diberkati Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah diburukkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kuasa darah dan bilur Tuhan sanggup membebaskan setiap belenggu, bahkan ikatan dosa, bahkan sakit penyakit. Dan percayalah lewat perjamuan ini Bapak Ibu yang percaya diberkati Tuhan. Kita angkat satu pujian. siap akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan, Engkau melawat setiap kami, Engkau menjamah setiap kami, dan kami akan lakukan perjamuan kudus ini Tuhan, menjadi satu peringatan akan aku seperti kata firman-Mu. Kami akan mengingat kasih-Mu yang besar, pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menebus dan membebaskan dosa kami. Kami berterima kasih Tuhan, dan biarlah lewat perjamuan ini kami diingatkan bahwa kasih Tuhan yang luar biasa menuntut kami untuk kami hidup benar di hadapan-Mu, untuk kami berkomitmen setia dan taat melakukan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu Tuhan, perjamuan ini menjadi berkat buat kami dan bukan menjadi kutuk. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami siap lakukan perjamuan. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat roti tangan kita di atas kepala, seraya mengucap syukur kepada Tuhan lewat pengorbanan Tuhan, lewat tubuh yang tercabik-cabik. Dia disiksa, dia menderita sampai di Golgota untuk menebus dosa saudara dan saya. Seharusnya saudara dan saya yang mati, tetapi karena anugerah Tuhan yang besar, kita semua diselamatkan. Oleh sebab itu ingatlah akan kasih Tuhan dan tetaplah setia untuk taat mengiring Tuhan sampai Tuhan datang menjemput kita sekalian. Oleh sebab itu kita akan makan bersama-sama setelah mendengarkan nas Alkitab berikut ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan, kemurahan, berkat, kasih anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sehingga kami ada dan kami boleh menikmati perjamuan ini. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat anggur di tangan kita di atas kepala. Sambil mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pengorbanan Tuhan, darahnya yang tertumpah. Bahkan di atas kayu salib ia dimahkotai duri. Dan biarlah lewat pengorbanan Tuhan, lewat kasih Tuhan yang besar, kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia, mengasihi Tuhan, setia beribadah, melakukan firman Tuhan. Dan kita akan minum bersama setelah nas Alkitab berikut ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebentar juga kami Tuhan akan lakukan pengurapan. Hamba mengangkat minyak urapan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya minyak yang tidak ada apa-apanya Tuhan jamah, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Bukan karena minyaknya, tapi karena urapan-Mu menjadikan minyak ini menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu. Dan saat kami oleskan minyak kepada seluruh anggota keluarga dan yang mengikuti ibadah, maka mereka yang lemah dikuatkan, yang susah diburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan setiap COVID-19 virus corona dihancurkan dan Yesus. tidak akan masuk dalam tubuh orang percaya. Karena kuasa darah bilurmu yang begitu besar mengalahkan setiap kuasa jahat, bahkan virus, bahkan bakteri apapun Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu, berkati para mentor,
pengurus, kepala keluarga, imam untuk boleh meleskan minyak ini. Ya, kami semua boleh dikuatkan. Kami berjalan dalam kepastian dan kami melangkah di dalam kemenangan. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara terkasih, kepala keluarga, mentor, pengurus, imam untuk boleh mengoleskan minyak kepada seluruh anggota keluarga dan siapapun yang sedang ikut beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita siang hari ini. Amin. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya mengajak Ibu, Bapak untuk mau menabur di tempat ini. Mari kita berdoa, mari kita tundukkan kepala. Haleluya Yesus, betapa ajaibnya kuasa-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan hari ini Tuhan. Kami mau memberikan berkat yang sudah Tuhan berikan atas kami, dan biarlah berkat ini Tuhan boleh senantiasa memberkati gereja-Mu di tempat ini, memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan, terlebih lagi di gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ku pasti. Ku pasti kan dapatkan semua yang Tuhan janjikan. Ku pasti kan dapatkan semua yang Tuhan sediakan. Ku percaya pemulihan terjadi, berlipat ganda ku alami. Ku memuji Engkau dengan segenap hati. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku bimbang. Ku percaya selalu dilakukan firman. Haleluya. Terima kasih buat korban Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kini saatnya kita akan melihat pengumuman 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya buat Tuhan, selamat. Haleluya, sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
Bapa dalam surga yang kami sapa, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami bersyukur, berterima kasih kehadirat-Mu ya Bapa, di mana Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih ya Bapa untuk perjamuan kudus, bahkan pengurapan yang dari Tuhan, karena kami sudah menerimanya dari-Mu ya Bapa. Dan kami juga bersyukur buat firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu pada saat ini. Biarlah firman-Mu menjadi rema dan bisa kami lakukan di setiap aspek kehidupan kami. Engkau yang berkati hamba-Mu yang telah memberitakan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai dia lebih heran lagi. Engkau yang berkati keluarga, istri dan anak-anaknya. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi, bahkan hamba-hamba Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati. Kami berdoa secara khusus untuk gereja kami, GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Jadikanlah gereja kami menjadi gereja yang berkualitas, berdampak, dan menjadi berkat. Dan kami percaya di tahun ini mujizat penuaian masih terjadi atas gereja kami. Penuaian jiwa yang berlaksa, penuaian berkat yang berkelimpahan. Sehingga dalam tahun ini kami sudah untuk membelikan sebidang tanah untuk dirikan rumah ibadah yang luas dan permanen, mobil jemputan bagi jemaat, sarana dan prasarana untuk keperluan ibadah. Dan Engkau jadikan kami para pelayan-pelayan-Mu menjadi berkat-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, bahkan siapapun yang menonton channel YouTube ini. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang berkati. Kalau ada yang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Yang lemah, Engkau berikan kekuatan. Yang susah, Engkau berikan penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Bapa, setiap program yang ada di gereja kami, Tuhanlah yang menyertainya. Bahkan kami para hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang melayan di gereja ini, mulai dari Bapak Gembala, pastoral, pengurus, komisi, aktivis maupun pekerja, Engkau berikan kami kekuatan, kesehatan untuk memajukan pelayanan kami di dalam gereja ini, supaya pelayanan kami boleh semakin maju, banyak jiwa dimenangkan melalui hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau juga berkati di mana gereja kami ada. Tuhan yang memberkati tetangga kiri kanan, depan belakang, yang lalu lalang, lingkungan sekitar gereja. Tuhan yang memberkati, bahkan gedung gereja kami, Tuhan yang menguduskan, menyucikannya, mulai dari lantai 1, 2, dan 3, sehingga penyakit virus bakteri COVID-19 tidak akan dapat masuk ke dalam gereja kami, karena ada perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya tangan Tuhan menjamah melawat bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Tuhan memulihkan bangsa kami, sembuhkanlah bangsa kami dari COVID-19. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk para pemimpin bangsa kami, dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Berikan mereka roh takut akan Engkau, sehingga setiap keputusan peraturan yang mereka laksanakan, biarlah itu semua berasal dari Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk para keamanan yang ada di bangsa kami, dari Polri, TNI maupun Satpol PP. Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka, dan bahkan perlindungan Tuhan ada bersama dengan mereka, supaya mereka boleh menjaga negara Republik Indonesia ini, menjauhkan dari perpecahan. Jadi negara kami ini menjadi negara yang cinta damai ya Bapa. Dan kami juga tidak lupa berdoa untuk para garda terdepan yang sedang menangani para pasien COVID-19. Tuhan yang berikan perlindungan atas mereka supaya mereka tidak tertular. Dan kami juga berdoa untuk para pasien COVID-19 yang terbaring di rumah-rumah sakit maupun yang ada di isolasi mandiri. Tuhan yang memberikan kesembuhan atas mereka. Oleh bilur-bilur-Mu mereka sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah seruan doa kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang berada di rumah, marilah kita sama-sama berdiri. Marilah kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiba pada saatnya kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus ada bersama dengan Bapak Ibu saudara sekalian, mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin.